Shalom, perkenalkan nama saya Desi Simorangkir, nomor NIM saya 1901011177. Di sini adapun tujuan saya yaitu untuk memenuhi tugas saya, yaitu dasar-dasar pendidikan yang dibimbing oleh Ibu Grace Sihombing MKom. Baiklah, kita akan memulai pelajaran kita. Yang pertama, landasan pendidikan. Pengertian landasan pendidikan adalah tumpuan atau dasar ataupun asas konseptual yang menyelubungi pendidikan secara keseluruhan. Biasanya yang dibahas terkait dengan landasan pendidikan adalah hakikat manusia sebagai makhluk pembelajaran, situasi, proses, perubahan sosial, aliran pelaksanaan, hingga permasalahan pendidikan. Yatimah halaman 354 mengatakan bahwa secara leksikal landaran berarti dasar tumpuan. Alas oleh karena itu, landasan pendidikan merupakan tempat bertumpu, titik tolak atau dasar pijakan dalam melaksanakan pendidikan. Landasan-landasan tersebut meliputi landasan hukum, filosofis, ilmiah, hingga yuridis atau hukum yang melindungi hak pendidikan. Yang berikutnya, fungsi dan tujuan landasan pendidikan. Ada beberapa fungsi landasan pendidikan. Yang pertama, sebagai pijakan utama yang kokoh dan adil untuk memastikan keadilan pendidikan seperti dalam landasan hukum pendidikan. Yang kedua, barometer. Barometer utama untuk memastikan kualitas pendidikan yang terarah sesuai dengan kebutuhan dan tujuannya. Yang berikut, landasan perlindungan hukum, menjaga keadilan dan merataan pendidikan, perlindungan fungsi pendidikan pada pakemnya agar tidak disalahgunakan untuk hal yang buruk. Pendidikan menjadi hak seluruh manusia tanpa syarat apapun. Yang berikut, pemerataan pendidikan baik dari segi kuantitas maupun kualitas bagi seluruh umat manusia. Yang berikutnya, terjaga hak pendidikan bagi seluruh kalangan tanpa terkecuali. Yang selanjutnya, adapun asas dan unsur pendidikan. Asas atau prinsip pendidikan merupakan tumpuan intrinsik pendidikan. Namun, sejatinya pendidikan menyangkut banyak umat dalam hal yang menaunginya, dan disitulah landasan pendidikan hadir. Yang berikutnya, asas pendidikan. Asas pendidikan merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar ataupun tumpuan berpikir baik kepada tahap perencanaan maupun pelaksanaan pendidikan. Adapun landasan pendidikan di Indonesia yang ada yaitu Asas Tutwuri Handayani. Asas Tutwuri Handayani yang mengandung arti pendidik dengan kewibawaan yang dimiliki, mengikuti dari belakang dan memberi pengaruh, tidak menarik-narik dari depan, atau membiarkan anak mencari jalan sendiri, dan bila anak melakukan kesalahan, baru pendidiknya membantunya. Yang kedua, asas pendidikan sepanjang hayat. Dan berikutnya ada asas kemandirian dalam belajar. Yang selanjutnya ada unsur pendidikan. Unsur pendidikan adalah satuan-satuan yang mendirikan dan memungkinkan terjadinya suatu proses pendidikan. Menurut Al-Fakmi 2015 halaman 15 adalah sederhana penjabaran tersebut. Yang pertama, adapun tujuan pendidikan. Yang kedua, peserta didik. Yang ketiga, pendidik. Yang keempat, interaksi edukatif. Yang kelima, materi pendidikan. Yang keenam, alat dan metode pendidikan. Dan yang berikutnya, lingkungan pendidikan. Dan adapun juga jenis-jenis landasan pendidikan, yaitu landasan religius pendidikan. Yang kedua, landasan filosofi pendidikan. Yang berikutnya, landasan ilmiah pendidikan. Dan ada juga landasan yuridis atau hukum pendidikan. Yang selanjutnya, Tutwuri Handayani. Seperti yang kita ketahui, ada sejarah Tutwuri Handayani, yaitu salah satu tujuannya dibuat lembaga pendidikan tersebut ialah bertujuan guna membuat budaya tanding
kepada pendidikan kolonial di masa tersebut. Sejarah singkat siapa orang yang pertama kali mencetuskan semboyan Tutwuri Handayani? Pastinya ialah Ki Hajar Dewantara. Pertama kali yang mendirikan Taman Siswa pada tanggal 3 Juli 1922 silam, di mana Taman Siswa tersebut ada sekitar 7 pasal yang didirikan sebagai nama Raden Soewardiangsoningrat ialah nama asli Ki Hajar Dewantara yang pertama kali mengucapkan dan membuat semboyan Tutwuri Handayani. Adapun lembaga tersebut yaitu pertama bidang segi 5 atau biru muda yang menggambarkan alam kehidupan Pancasila. Yang kedua semboyan Tutwuri Handayani. Semboyan Tutwuri Handayani berarti penghargaan dan penghormatan kita terhadap Ki Hajar Dewantara. Yang berikut belencong menyala bermotif Garuda. Itu melambangkan satu kata dengan perbuatan Pancasila. Yang berikutnya buku. Buku yaitu sumber segala ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Yang selanjutnya warna. Warna melambangkan pandangan hidup yang mendalam. Yang selanjutnya asas pendidikan sepanjang hayat. Di sini ada hakikat pendidikan sepanjang hayat, yaitu pendidikan dalam kehidupan manusia disebabkan oleh munculnya kebutuhan belajar dan pendidikan yang terus tumbuh dan berkembang sepanjang alur kehidupan manusia. Tujuan pendidikan sepanjang hayat adalah untuk perubahan dan tercapainya kepuasan setiap orang yang melakukan tujuannya. Ada juga fungsi pendidikan sepanjang hayat adalah sebagai kekuatan motivasi bagi peserta didik agar dapat melakukan kegiatan belajar berdasarkan dorongan dan dari dirinya sendiri dengan cara berpikir dan berbuat di dalam dan terhadap dunia kehidupannya. Adapun prinsip belajar sepanjang hayat yaitu yang pertama pembelajaran lebih ditekankan untuk menumbuhkan belajar secara individual berdasarkan pendidikan dengan peserta didik. Yang kedua, program pembelajarannya fleksibel. Yang berikutnya, rekrutmen peserta didik tidak menggunakan proses seleksi. Yang selanjutnya, kendala dapat mengatasi melalui pendekatan kolaborasi. Yang selanjutnya, kelangsungan proses belajar berdasarkan kepentingan individu dan komunitas. Ada 3 ciri-ciri umum pada subsisten pendidikan luar sekolah, yaitu sebagai berikut. Pendidikan luar sekolah memberikan kesempatan belajar secara wajar yang luas kepada setiap orang sesuai dengan perbedaan minat, usia, dan kebutuhan belajar masing-masing. Yang kedua, pendidikan luar sekolah dengan melibatkan warga belajar dalam kegiatan perencanaan pelaksanaan penilaian pendidikan di luar sekolah. Yang selanjutnya, pendidikan luar sekolah memiliki tujuan ideal yang terkandung dalam proses pendidikannya. Yang berikut ada asas kemandirian dalam belajar. Asas kemandirian dalam belajar, perwujudan kemandirian dalam belajar, ia menempatkan guru dalam peran utama, yaitu seperti fasilitator, yaitu guru diharapkan menyediakan dan mengatur sebagai sumber belajar sehingga memudahkan peserta didik berinteraksi dengan sumber-sumber tersebut. Yang berikut sebagai motivator, yaitu guru yang mengupayakan timbulnya prakarsa sisi untuk memanfaatkan sumber belajar. Yang berikut ada organisator, yaitu guru yang mempunyai suatu tugas untuk mengorganisasikan peserta didiknya guna memudahkan dalam proses belajar yang akan dijalaninya. Yang berikut sebagai informator,
Ada beberapa strategi belajar mengajar atau kegiatan belajar mengajar yang dapat kita lakukan, yaitu cara belajar siswa aktif. Yang kedua, belajar melalui modul. Yang ketiga, paket belajar. Yang keempat, pengajaran berprogram. Di sini juga ada beberapa jenis kegiatan belajar mandiri akan sangat bermanfaat dalam mengembangkan kemandirian dalam proses belajar tersebut, seperti belajar melalui modul, paket belajar, pengajaran berprogram, dan sebagainya. Asas Tutburi Handayani pada prinsipnya bertolak pada asumsi kemauan siswa untuk mandiri, termasuk mandiri dalam belajar. Yang terakhir, adanya kegiatan belajar dalam mengembangkan kemandirian. Kemandirian dalam belajar adalah suatu perubahan dalam diri seseorang untuk melakukan aktivitas belajar dengan cara mandiri atas dasar motivasinya sendiri dan merupakan hasil dari pengalaman dan latihan diri sendiri tanpa bergantung pada orang lain untuk menguasai suatu materi tertentu sehingga bisa dipakai untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Yang selanjutnya ada anak yang memiliki kemandirian yang kuat tidak akan mudah menyerah. Sikap kemandirian ditunjukkan dengan adanya kemauan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tingkah laku dalam belajar. Harus juga bisa dihadapi dengan mandiri tanpa mengandalkan bantuan orang lain. Terus dengan juga tidak menggantungkan belajar dari guru saja, tapi belajar juga bisa dari media cetak, elektronik, alam, atau yang lainnya. Sekian dari penjabaran Ibu, sekian dan terima kasih. Shalom.